Pada bagian ini akan diuraikan tentang model-model penelitian kualitatif secara terperinci dan mendalam sehingga kita dapat memahami model-model penelitian yang relevan dengan pertanyaan atau rumusan penelitian dan juga dapat mencapai atau mendapatkan tujuan penelitian kualitatif. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya bahwa istilah model ya, dalam penelitian kualitatif itu dapat disandingkan dengan term dalam penelitian kuantitatif yang kita kenal sebagai desain penelitian. Meskipun begitu ya, meskipun dapat disandingkan ya, tapi sebenarnya kedua istilah ini ya itu memiliki tempatnya masing-masing dan memiliki sifatnya masing-masing. Model penelitian pada pendekatan kualitatif itu mengacu pada prosedur penelitian yang bersifat luwes atau fleksibel dan memiliki ciri dasar penelitian yang halus atau soft. Nah, sedangkan desain penelitian dalam riset kuantitatif itu mengacu pada prosedur penelitian yang bersifat kaku atau rigid dan memiliki ciri dasar penelitian yang bersifat keras atau hard. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Konsen dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk pengembangan teori, ya, sehingga kemudian prosedurnya yang sifatnya luas dan halus, sedangkan tujuan fokus dari riset kuantitatif adalah untuk pembuktian teori atau konfirmasi teori yang kita kenal dengan pengujian hipotesis. Sehingga kemudian prosedur di dalamnya itu bersifat kaku, ya, rigid atau juga bersifat hard. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa model-model penelitian kualitatif. Yang pertama adalah etnografi. Nah, merupakan model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kultural, budaya konteksnya yang terdapat dalam diri individu dan ataupun sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Nah, oleh karenanya, ya, makna fenomena kejiwaan atau perilaku sebagai isu atau topik psikologi dalam sebuah kelompok budaya tertentu itu tidak terlepas. Gitu ya. Kata kunci dalam model penelitian etnografi adalah yang pertama etnografi tentunya, ya, etnis, etnik, ya, perilaku budaya, potret budaya, dan juga kelompok etnik. Nah, ruang lingkup dari tujuan riset ya terkait dengan adanya peraturan, perilaku, alkulturasi, komunikasi, cerita, dan ataupun mitos. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sebenarnya ciri khas dari etnografi berdasarkan kata kunci dan ruang lingkup yang digunakan, sehingga nantinya peneliti itu bisa membedakan apa yang berbeda ataupun apa yang dapat dikolaborasikan antara model penelitian etnografi dengan model penelitian kualitatif yang lainnya. Nah, lalu bagaimana data didapatkan pada model etnografi? Yang pertama adalah observasi non-partisipan. Observer, ya, pengamat melakukan pengamatan tanpa melakukan partisipasi ya, terhadap berbagai aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang dikaji. Jadi tidak ada keterlibatan yang signifikan. Ya. Jadi pengamat itu hanya murni melakukan pengamatan ya, tanpa melakukan partisipasi. Lalu juga bisa menggunakan observasi partisipan ya, dengan ya pengamat itu melakukan partisipasi, jadi melakukan kegiatan budaya atau kegiatan etnis pada kelompok tersebut, nah, gitu ya. Jadi ikut melakukan aktivitas sosial budayanya. Kalau yang non partisipan dia
peneliti ya pengamat itu tidak ikut ya, tidak berpartisipasi dalam aktivitas sosial budaya. Kemudian wawancara mendalam ya, atau in-depth interview. Umumnya ini disesuaikan dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Jika dimungkinkan dapat melakukan perekaman secara audio dan segera ditranskripsi, ya, melakukan transkripsi untuk kemudahan proses analisis. Nah, tentunya pengumpulan data ini juga harus dan telah disetujui oleh partisipan, ya, partisipan riset. Apakah pada konteks budaya kita membutuhkan izin ya pada ketua dan juga anggota kelompok etnis tersebut. Lalu juga kita bisa menggunakan dokumen yang terdapat pada kelompok etnik. Nah, tentu suatu kelompok etnis tertentu ya itu juga memiliki dokumen-dokumen yang sifatnya tertutup bagi kelompok etnis tersebut. Nah, itu. Jadi kita hanya bisa mengaksesnya ketika memang diizinkan oleh anggota kelompok tersebut. Karena konteks yang bersifat alamiah, ya, kegiatan keseharian, sehingga dokumen tentang komunitas, ya, partisipan, dan institusi ataupun praktek kebudayaan tersebut, ya, biasanya terdapat ya, dokumen-dokumen itu dapat kita pilih ya, untuk memberikan penguatan ya, pada temuan-temuan yang ada dalam data penelitian kita. Nah, ini pun juga tergantung pada tujuan penelitian yang kita gunakan. Nah, gitu ya. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang bisa kita gunakan seperti halnya peta, ya, surat kabar jika ada, kemudian dokumen hukum, surat pribadi dan ataupun buku harian. Ya, kita mengenal buku harian itu sebagai apa? Diary ya, ataupun kegiatan journaling itu adalah bagian dari buku harian. Kemudian adapun jika ada ya, itu bisa menggunakan rekaman audio dan video untuk memberikan jaminan keakuratan data dan memungkinkan untuk melakukan perulangan pada kesempatan lain. Maka alat pengumpulan data ini sangat berguna. Nah, ini cukup berguna tentunya audio dan video. Misalnya peneliti ingin melakukan pengkajian kembali ya pada kesempatan lain, dan karenanya peneliti tidak bisa terjun ya ataupun terlibat atau melakukan observasi secara langsung di lapangan ya pada konteks budaya tersebut, maka kemudian peneliti bisa menggunakan dukungan dokumen audio ataupun video, baik yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti ataupun dikumpulkan oleh orang lain, tentunya dengan adanya izin ya pada pemilik audio dan video tersebut. Nah, sebagai catatan adalah bagaimana keakuratan dan kevalitan itu sangat tergantung pada jangka waktu yang dihabiskan peneliti pada saat melakukan kegiatan di tempat penelitian berlangsung, seperti yang saya jelaskan tadi. Semakin banyak ya waktu yang kita habiskan ya, yang kita gunakan untuk pengamatan ya, melakukan penelitian pada konteks budaya tersebut, maka tentu itu akan memberikan bukti ya, gitu ya, memberikan dukungan keabsahan ya, keakuratan tentang data-data yang kita peroleh, baik itu wawancara secara mendalam, hasil observasi baik partisipan dan non partisipan ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, analisis data pada model etnografi bisa menggunakan teknik analisis tematik. Nah, ini yang paling banyak digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan secara menyeluruh tentang karakteristik budaya yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Karena proses pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara simultan. Jika hasil analisis dianggap masih kurang memadai, maka kemudian dapat melakukan pengumpulan data tambahan hingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa data dan hasil analisis dianggap memenuhi tujuan penelitian. Nah, oleh karenanya kemudian ya
peneliti itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Kenapa? Karena jika dianggap kurang, ya, temuan-temuan yang didapatkan, hasil-hasil itu, ya, setelah dianalisis dan dirasa kurang, peneliti bisa kembali lagi pada penelitian konteks budaya tersebut sampai penelitian itu merasa, ya, adanya titik jenuh dan tidak mendapatkan hasil-hasil yang terbaru, ya, atau hasil-hasil yang sudah diharapkan sudah terpenuhi, begitu. Bagaimana kemudian prosedur analisis tematik, ya, pada model etnografi, dan bagaimana validasi dari kesimpulan berdasarkan analisis data tersebut? Yaitu yang pertama adalah peneliti membuat daftar kategori dominan berdasarkan data, ya, sesuai dengan tujuan riset yang terdapat, ya, dalam data hasil pengumpulan tersebut. Nah, daftar kategori itu merupakan fenomena perilaku atau kejiwaan yang spesifik. Ya, maka data kategori itu harus merujuk pada perilaku atau objek penelitian psikologi yang kita kehendaki, ya, atau yang kita inginkan. Nah, biasanya itu sudah tercantum pada tujuan penelitian dan juga pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, peneliti memberikan label terhadap kategori-kategori yang telah muncul. Nah, berdasarkan itu, kesimpulan berdasarkan daftar kategori yang dominan dapat diambil. Validasi kesimpulan itu dilakukan melalui telaah partisipan atau pengecekan anggota suatu kelompok etnik terhadap kesimpulan yang dimaksud. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan itu tidak hanya berdasarkan secara murni peneliti itu menyimpulkan, tapi kesimpulan itu dapat dikonfirmasi oleh kelompok etnik, gitu ya. Jadi partisipan itu memberikan kesimpulan atau memberikan verifikasi terhadap kesimpulan apa yang peneliti dapatkan. Nah, gitu ya. Ketika peneliti, ya, tidak mendapatkan konfirmasi atau persetujuan terhadap kesimpulannya oleh anggota kelompok etnik, maka validasi kesimpulannya rendah, gitu ya, atau kita tidak mencapai validasi kesimpulan. Jika, ya, peneliti itu kemudian mendapatkan konfirmasi dari anggota kelompok etnik, maka peneliti memiliki bukti bahwa kesimpulannya telah valid atau absah, begitu. Setidaknya ada 3 pertanyaan khusus, ya, atau 3 komponen seorang peneliti etnografi menyelesaikan atau mengakhiri penelitiannya. Yaitu yang pertama adalah ketika peneliti telah mampu mendeskripsikan dan menjelaskan konteks dari penelitiannya yang ditulis di analisis hasil penelitian. Lalu yang kedua adalah peneliti telah menemukan, ya, dari analisisnya mengenai tema-tema umum yang muncul dalam temuannya. Lalu yang ketiga adalah peneliti sudah atau mendapatkan interpretasi dari perilaku budaya atau perilaku dalam setting budaya. Nah, ketika ketiga komponen ini sudah didapatkan oleh peneliti, maka setidaknya peneliti sudah memiliki argumentasi bahwa penelitian etnografinya itu sudah tercapai. Ada beberapa contoh, ya, tentang penelitian etnografi, ya, di Indonesia. Salah satunya berjudul Tonggonan Social Identity. Ya. Dari judulnya sudah tampak bahwa social identity di sini menjadi objek kajian, ya, atau objek penelitian. Lalu lebih jelas, gitu ya, dijelaskan bahwa ada konteks dan juga lokasi penelitian, gitu ya, dan juga karakteristik khas dari partisipannya, yaitu adalah Families Harmonization on Interfaith Marriage in Toraja. Nah, di sini juga peneliti menjelaskan, ya, bahwa pada bagian abstrak, gitu ya, apa saja yang kemudian menjadi tujuan pertanyaan
penelitian, ya, tujuan dan pertanyaan penelitian, lalu teknik apa yang digunakan, ya, pendekatannya, dan berapa jumlah partisipan yang diikutsertakan, dan kemudian baru menunjukkan bagaimana hasil dari penelitian tersebut. Contoh yang lain adalah tentang makna kerja atau meaning of work. Suatu studi etnografi abdi dalam Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berdasarkan judulnya itu sudah tampak, ya, di mana lokasi penelitiannya, apa yang menjadi objek kajian, yaitu makna kerja, apa model penelitiannya, ya, tentu saja etnografi. Nah, ada juga karakteristik khasnya dari partisipan atau inclusion kriterianya, yaitu partisipan yang menjadi abdi dalam, gitu, dan lokasinya adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sini juga peneliti menjelaskan pada bagian abstraknya apa yang menjadi tujuan penelitian, pendekatan apa yang dipilih, ya, apa model penelitiannya, ya, atau tipe atau strategi penelitiannya, dan bagaimana hasilnya. Gitu. Atau setidaknya menurut ahli yang lain, gitu, ya, riset kualitatif model etnografi itu juga bisa diidentifikasi apakah sudah tercapai, gitu, ya, tujuan etnografi tersebut. Gitu. Tujuan dari model etnografi yaitu adalah yang pertama, apakah situasi sosialnya sudah dapat dijelaskan, ya, sudah dapat dideskripsikan atau diidentifikasi. Seperti apa yang diteliti, lalu bagaimana seharusnya penelitian itu dilakukan, apa yang harus direkam, ya, di capture, gitu, ya, bukan maksud merekam melalui audio, gitu, ya, ataupun video, tapi yang menjadi fokus, gitu, ya, yang diamati oleh peneliti, ya, gitu, ya. Komponen itu juga sama dengan poin keempat. Lalu seperti apa domain budaya yang muncul dari pengamatan terhadap situasi tersebut. Penelitian spesifik seperti apa yang nantinya dapat dilakukan. Nah, ini seharusnya peneliti sudah mendapatkannya. Kemudian taksonomi seperti apa yang muncul dari penelitian terfokus tersebut. Ya. Jika ada, ya, pertimbangan-pertimbangan lebih mendalam, maka bagaimana peneliti, ya, sekiranya dapat membuat atau mengarahkannya, apakah mengarah pada penelitian partisipatif, ya, partisipatoris, gitu, ya, ataukah mungkin pendekatan advokasi dan seterusnya, gitu, ya. Lalu seperti apa komponen yang muncul dalam penelitian, ya, tema-tema apa saja yang muncul, ya, sama dengan komponen sebelumnya, ya. Kemudian temuan budaya apa, gitu, ya, yang melekat pada konteks penelitian, dan bagaimana seharusnya etnografi tersebut dibuat. Sebagai tambahan ada juga, ya, penelitian ini dengan judul Positive Organizational Psychology in Sport, an Ethnography of Organizational Function in a National Sport Organization. Nah, meskipun kita lihat konteksnya ini adalah pada psikologi olahraga, ya, gitu, ya, dengan konteks PIO, gitu, ya, konteks organisasi, tapi pada bidang olahraga ternyata juga bisa dilakukan penelitian etnografi, gitu, ya. Ada juga penelitian yang meneliti tentang dokumen-dokumen penelitian yang menggunakan model etnografi. Nah, disebut sebagai meta ethnograph, ya. Jadi peneliti tidak langsung melakukan penelitian etnografi, namun peneliti di sini itu meneliti artikel-artikel, ya, atau penelitian systematic literature review tentang penelitian yang menggunakan model etnografi, gitu, ya. Jadi ada banyak penelitian model etnografi, ya, tentang objek dan partisipan tertentu. Nah, itu artikel-artikel itulah yang diteliti, gitu, ya, tentang ini, smoker identity and its potential role in
young adult smoking behavior, jadi perilaku merokok pada remaja gitu ya. Namun yang diteliti adalah identitas perokoknya, dan adakah kemudian peran potensialnya pada remaja gitu ya. Nah, jadi sangat khas. Kalau kita lihat mungkin di sini akan hanya sedikit artikel yang mengulas kajian tersebut ya. Misalnya dari seluruh dunia itu mungkin hanya ada sekitar. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia menggunakan setidaknya ada 4 database elektronik ya gitu ya. Itu yang kemudian dilakukan kajian. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, penelitian dengan model studi kasus ya adalah salah satunya termasuk dalam penelitian kualitatif ya. Menggunakan beberapa ragam metode dan beragam sumber data ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan ya atau mendapatkan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang suatu unit analisis. Nah, unit analisis ini bisa terdiri atau terdapat pada individu ya atau seseorang ya, ataukah unit analisis ini berupa institusi ataupun kelompok gitu ya. Misalnya sekolah ya, kelompok apakah misalnya terkait dengan etnis tertentu kayak gitu ya, ataukah kelompok organisasi ya, konteksnya apakah industri ya, gitu ataukah organisasi non profit dan sebagainya. Artinya unit analisis ya itu tidak hanya per orang ya gitu ya, individu satu orang begitu, tapi juga bisa kelompok. Nah, ini dilakukan karena menginginkan adanya deskripsi yang rinci ya, yang detail dan mendalam, sehingga dalam penerapannya untuk mengungkapkan unit analisis tersebut itu sangat dimungkinkan menggunakan berbagai alat pengumpul data untuk mendapatkan data yang rinci dan mendalam. Nah, tujuan dan fokus utama adalah mendeskripsikan tentang konteks ya, dan terjadinya suatu kasus, serta dapat diarahkan pada pembahasan tentang tema, isu, dan implikasi yang ada. Tema tentunya terkait dengan objek kajian gitu ya, ataupun isu ya, apakah kemudian itu yang menjadi hal-hal yang sifatnya kontroversial gitu ya, apakah yang sifatnya mitos gitu ya, isu, dan lalu adalah implikasi ya, apa yang kemudian dapat diterapkan ya, apa kemudian hasil dari studi kasus tersebut untuk memberikan kontribusi misalnya pada konteks intervensi dalam psikologi. Nah, studi kasus ini banyak kita temui digunakan oleh ahli-ahli psikologi ya, seperti halnya pada bidang klinis gitu ya, oleh Sigmund Freud, dan ataupun pada konteks psikologi perkembangan oleh Jean Piaget gitu ya. Pada konteks klinis misalnya ya, studi kasus itu digunakan ya, ataupun dimanfaatkan untuk mendeskripsikan keadaan-keadaan individu ya, unit analisisnya adalah individu yang mengalami suatu gangguan kejiwaan yang khusus ya, ataupun spesifik, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ya, timbulnya gangguan kejiwaan tersebut. Nah, deskripsi dari studi kasus ya, terhadap keadaan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, itu nantinya akan membantu bagaimana kemudian intervensi ataupun perlakuan-perlakuan yang mungkin dapat diberikan agar dapat membantu individu ya, yang mengalami keadaan kesehatan mental yang tidak normal tersebut. Nah,
Nah, inilah kemudian banyak berkembang ya teori-teori dari Sigmund Freud ya, terkait teori kepribadian ya gitu ya. Itu bermula dengan penggunaan model studi kasus gitu ya. Ataupun Jean Piaget. Nah, dalam trennya ya sebenarnya studi kasus ya, itu bisa disandingkan ataupun digabungkan dengan model penelitian yang lain ya pada penelitian kualitatif. Misalnya saja dapat digabungkan dengan model etnografi ketika tujuan penggabungan itu adalah untuk mendeskripsikan suatu kasus yang memiliki hubungan dengan karakteristik etnik atau karakteristik budaya. Nah, jadi studi kasusnya terkait dengan karakteristik budaya, maka bisa sambung gitu ya, model studi kasusnya dengan etnografi. Biasanya termnya yang digunakan adalah penelitian studi kasus etnografi atau ya yang berhubungan ya dengan esensi dari pengalaman individu ya seseorang terkait dengan suatu fenomena, sehingga term yang digunakan ya studi kasusnya adalah studi kasus fenomenologi. Nah, gitu ya. Karena terkait dengan esensi pengalaman seseorang dengan suatu fenomena. Nah, kata kunci ya yang menyatakan tujuan penelitian studi kasus adalah tentunya studi kasus itu ya. Lalu ada kata kunci batasan gitu ya. Karena memiliki unit analisis tertentu ya. Lalu kasus khusus ataupun kasus kolektif, nah, gitu ya. Kasus khusus misalnya terjadi pada unit analisis individu, sedangkan kasus kolektif misalnya terjadi pada suatu kelompok ya, baik itu organisasi atau non organisasi. Gitu ya. Lalu kegiatan ya ataupun proses ya, program dan individu. Lalu ruang lingkupnya terkait tujuan riset studi kasus adalah bagaimana kasus-kasus tertentu itu bersifat umum. Nah, dalam penerapannya terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan khusus yang dapat diajukan oleh peneliti ketika menggunakan model studi kasus. Misalnya saja, apa yang terjadi ya, pada konteks tersebut, pada kasus yang diteliti, ya, fenomena yang diteliti. Siapa saja yang terlibat untuk memberikan respon ya, terhadap insiden atau fenomena tersebut, munculnya perilaku tersebut ya. Siapa saja yang kira-kira itu signifikan ya. Siapa yang kira-kira memberikan respon, yang dapat memberikan respon. Siapa yang kira-kira dapat memberikan partisipasi dan informasi yang berguna. Apa tema tindakan yang diberikan atau diambil dari fenomena? Pasti ada konteksnya. Misalnya kalau pada konteks klinis ya terkait dengan lingkup ya gangguan kejiwaan misalnya begitu. Misalnya pada konteks perkembangan ya psikologi perkembangan ya bidang psikologi perkembangan itu apakah tema-tema pada tema kognitif ya, begitu. Perkembangan kognitif dan seterusnya. Lalu yang keempat, konstruksi retorika seperti apa yang akan membantu untuk memahami tindakan yang diambil misalnya pada konteks organisasi, misalnya di sini kampus gitu ya. Nah, misalnya bagaimana kemudian pada konteks organisasi konstruksi retorika yang digunakan atau yang diambil gitu ya. Dan konstruksi seperti apa yang membedakan kasus ini dengan kasus lainnya. Ya, katakan terdapat beberapa penelitian terkait dengan studi kasus sebelumnya. Ya, apa yang sebenarnya kemudian membedakan? Itu harus dapat dipecahkan ya, atau dapat menjadi guide ya, pedoman bagi peneliti untuk
mendalami atau menggunakan studi kasus. Nah, ada beberapa contoh penelitian studi kasus. Nah, salah satunya adalah penelitian yang berjudul The Grasshopper Phenomena. Nah, ini terkait, tulisannya memang grasshopper fenomen, ya, fenomena grasshopper. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu gabungan ya sebenarnya, ya, terkait studi kasus ya pada hubungan atau esensi pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena. Nah, fenomenanya adalah grasshopper. Grasshopper itu serangga itu loh, apa namanya, belalang ya. Nah, belalang ya. Jadi studi kasus terhadap profesional yang sering berpindah-pindah pekerjaannya. Seorang profesional tapi memiliki kecenderungan ya atau preferensi untuk berpindah-pindah pekerjaan. Nah, begitu ya. Nah, ini tidak semua orang seperti itu, tapi ada beberapa orang ya gitu ya. Ya, unit analisis di sini adalah individu ya. Pada konteks organisasi di sini ya bidangnya psikologi industri organisasi. Nah, ada orang-orang yang kemudian dia seorang profesional tapi sering berpindah-pindah pekerjaannya. Baru kemudian menurut peneliti ini disebut ya, dalam fenomena belalang. Gitu. Lalu ada lagi penelitian ini sikap mahasiswa terhadap penggunaan diskusi dari isu-isu kontroversial. Nah, ini tampak ya gitu ya. Kita bisa tahu model penelitian apa yang digunakan, misalnya pada bagian abstraknya. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain studi kasus. Nah, gitu ya. Data dikumpulkan dengan wawancara terarah dan kuesioner terhadap 4 mahasiswa universitas. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data. Nah, artinya studi kasus ini ya itu menggunakan, meskipun bisa menggunakan banyak alat pengumpul data, peneliti memilih wawancara terarah dan kuesioner. Nah, biasanya kuesionernya juga berupa apakah kuesioner terbuka. Nah, adapun beberapa pertanyaan prosedural ya yang dapat mewakili model penelitian studi kasus. Yang pertama adalah bagaimana baiknya deskripsi mengenai ataupun kejadian yang terjadi setelahnya. Nah, gitu ya. Lalu tema apa yang muncul dalam proses pengumpulan informasi? Yaitu ini terkait dengan analisis materi kasusnya. Dan bagaimana seharusnya tema-tema ini diinterpretasikan dalam teori sosial ataupun pada konteks bidang psikologi yang lebih luas. Nah, sehingga pelajaran yang didapat dari kasus ya tentunya disertai dengan referensi. Nah, salah satu contoh lagi adalah ini penelitian studi kasus perilaku teritori pengemis lansia di sekitar kampus perguruan tinggi di Kota Malang. Model penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode studi kasus. Modelnya adalah studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Nah, ini ya. Jadi tidak selalu menggunakan observasi ya, pada studi kasusnya. Jika dimungkinkan ya mendapatkan data secara mendalam dan secara terperinci menggunakan wawancara ataupun dokumen begitu ya, maka itu dapat digunakan. Jadi sangat fleksibel penggunaan alat pengumpul datanya. Atau perilaku lesbian santri di pondok pesantren. Nah, pengumpulan data dan analisis data serta validasi kesimpulan dari model studi kasus. Alat pengumpulan data tentunya bersifat majemuk ya. Berbagai alat pengumpulan data ya, konteks kualitatif tentunya itu dapat dimanfaatkan sejauh ya itu relevan untuk mengungkap suatu fenomena perilaku atau kejiwaan, atau relevan dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Lalu analisis data ya, itu dilakukan dengan cara penelaah dari pola-pola dominan atau yang menonjol dalam data yang telah dikumpulkan.
validasi kesimpulan dapat diperoleh melalui teknik triangulasi data. Nah, ini akan kita bahas ya, teknik triangulasi data ya. Dari kata-katanya adalah triangulasi ya. Jadi ada 3 sumber ya, data. Karena alat pengumpulan data itu bersifat majemuk ya, ada yang berdasarkan pengamatan, observasi, ya, ada yang berdasarkan data-data verbal, gitu ya, ada yang berdasarkan dokumen ya, apakah dokumen itu teks, apakah dokumen itu audio ataukah video, ya, sehingga sumber data ini, ya, berbagai data yang sifatnya majemuk ini, ya, untuk melakukan validasi kita perlu melakukan konfirmasi di antara ketiga sumber data tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai triangulasi data. Nah, selanjutnya kita akan membahas model penelitian kualitatif lainnya ya, pada video selanjutnya, yaitu model penelitian lapangan dan model fenomenologi.